Oke, jumpa lagi dengan saya, Alfa, pakar broker forex, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu broker yang cukup legend di dunia, ya, dan cukup diakui oleh para trader di seluruh dunia, ya, dan brokernya tersebut berasal dari Australia. Oke, mari kita saksikan broker yang saya bahas adalah Pepperstone. Oke, Pepperstone ini adalah salah satu broker besar dari Australia, ya, dan merupakan salah satu saingan berat, ya, dari IC Market, ya. Jadi salah satu broker besar di Australia dan merupakan salah satu saingan berat dari IC Market. Nah, cuma nanti saya akan memberikan apa saja kelebihan dan kekurangan dari Pepperstone ini dibandingkan dengan IC Market dan juga dibandingkan dengan broker-broker lain. Oke, mari kita saksikan. Oke, berikut saya akan membahas tentang broker Pepperstone, ya. Seperti biasa saya akan masuk ke webnya, ya, www.pepperstone.com, ya, www.pepperstone.com, dan ini sama dengan IC Market, dia harus menggunakan VPN, jadi dia nggak pernah berganti-ganti website. Jadi untuk masuk ke broker ini, website broker ini itu harus menggunakan VPN atau bisa menggunakan private DNS dari Google Chrome, ya. Oke. Seperti biasa saya akan melihat regulasinya, ya. Kita akan melihat di halaman paling bawah. Oke, jadi untuk regulasinya sendiri ini, ya, registration number, kita lihat dari negara mana. Ya, ternyata dia terregulasi dari negara Bahama, ya. Dia dari negara Bahama. Bahama di Kepulauan Amerika, ya. Jadi, ya, yang tertulis di sini Bahama, ya. Yang tertulis di sini Bahama. Berarti untuk klien Indonesia itu dia terregulasi oleh Bahama, ya, oleh Bahama. Nah, untuk lebih lengkap regulasinya, mari kita cek di Forex Factory. Kita ambil data dari Forex Factory untuk Pepperstone. Jadi untuk Pepperstone sendiri ternyata regulatornya di sini ada banyak, ya. Yang pertama itu dia dari ASIC, ya, seperti yang saya katakan tadi brokernya dari Australia, berarti kemungkinan besar memang dia terregulasi ASIC, ya. Jadi ASIC, kemudian BaFin itu dari Jerman, ya. Kemudian SISEC, ya. Kemudian DFSA, ya. Kemudian FCA juga. Jadi ternyata dia juga ada FCA. Jadi kalau kita lihat di sini regulasinya banyak, ya. Ini di sini di Forex Factory aja ada 5, ya. Oke, kita cek satu-satu. Oke. Nah, yang pertama ternyata dia terdaftar terregulasi oleh FCA, ya. Kita buka website FCA, ternyata ini, ya. Nomor registration number 684312, ya. Jadi benar, Pepperstone ini benar terregulasi di FCA, ya. FCA ini adalah website dari FCA. Trading name-nya adalah Pepperstone Limited, ya. Di mana previous name-nya adalah 123fx.com. Jadi dulu dia terdaftar atas nama 123fx.com, ya. Jadi dia benar, Pepperstone ini benar terregulasi oleh FCA. Kemudian ternyata dia juga terregulasi oleh DIFC, ya. DIFC itu Dubai, ya. Jadi Financial Service DIFC itu Dubai, Uni Emirat Arab, atau DFSA, ya, dari Dubai. Jadi benar terdaftar Pepperstone Financial Service dengan nomor registrasi F004356. Kemudian kita cek lagi, ternyata dia juga terregistrasi di SISEC, ya. SISEC namanya Pepperstone EU, ya. Pepperstone EU Limited, ya. Dengan license number 388-20. Oke. Di sini kita lihat. Oke, jadi untuk nomor teleponnya, kemudian approved domain pepperstone.com. Berarti domainnya memang hanya satu, ya. Dia nggak memiliki banyak macam domain. Tidak sama dengan broker-broker yang kemarin, yang dari Cyprus, ya.
Ya, menurut saya sih nggak ada masalah. Yang penting dia terdaftar, dia benar terdaftar ya. Nah, kita lihat lagi Buffin. Buffin ini dari Jerman. Ya, Jerman. Ternyata saya nggak ngerti ini bahasa Jerman ya. Paperstone GmbH ya. Oke, ini bahasa Jerman ya. Tapi dia benar terdaftar. Sumber datanya dari mana? Ya, datanya dari Forex Factory. Ya, tinggal kita klik saja link yang ada di Forex Factory. Kemudian yang terakhir, dia dari Australia. Ya, ini saingan dengan IC Market. Ya, saingan dengan IC Market. Dia dari Australia. Oke, jadi benar ya. Paperstone ini kita lihat buka kembali website dari ASIC ya. Dia benar terdaftar di Australia ya dengan nomor registration 147055703 di mana dia sudah terdaftar dari tahun 2010 ya. Berarti sudah lebih dari 10 tahun dia terdaftar di ASIC ya karena memang basicnya dia berasal dari Australia ya. Dia berasal dari Australia. Jadi salah satu saingan dari IC Market juga ya. Salah satu saingan berat dari IC Market. Salah satu broker besar di Australia merupakan saingan berat dari IC Market, ya. Nah, kalau kita lihat datanya dari Forex Factory, ya benar. Ternyata dia memang dari 2010, ya, dari 2010. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis akun yang ada di Paperstone, ya. Ini adalah jenis-jenis akun yang ada di Paperstone. Di sini ada satu yang cukup menarik, ya. Jadi Paperstone ini adalah salah satu broker yang bisa connect dengan TradingView. Dan seperti kita ketahui, broker yang terkonek dengan TradingView itu bukan broker sembarang. Ya, jadi memang artinya memang betul-betul yang regulasinya bagus karena untuk connect itu biayanya cukup mahal. Ya, broker jika ingin mengkoneksikan akun kita dengan TradingView itu biayanya cukup mahal. Jadi ini menarik ya. Dia menyediakan 4 platform yang memang mendunia. Ya, yang pertama itu MetaTrader 4, kemudian ada MetaTrader 5, kemudian ada CTrader. CTrader itu yang menggunakan aplikasi, kemudian ada TradingView. Nah, di sini menarik, di mana broker lain banyak yang tidak menyediakan TradingView, ya. Dan di sini menurut saya ini suatu kelebihan yang sangat luar biasa ya, karena banyak orang yang menggunakan TradingView buat charting, ya, buat charting. Jadi kalau kita menggunakan TradingView, maka bisa langsung eksekusi dari TradingView juga. Tapi harus menggunakan broker Paperstone ya yang terkoneksi dengan TradingView. Salah satunya adalah Paperstone. Nanti akan kita bahas broker-broker lain yang mana saja yang terkoneksi dengan TradingView. Oke. Kemudian untuk websitenya sendiri, jenis-jenis akunnya kita lihat. Jadi ada platform, ada 3 platform di sini, MetaTrader 4, CTrader, MetaTrader 5, dan TradingView. MetaTrader 4, ya, untuk MetaTrader 4, akunnya adalah akun standar, ya, akun standar, kemudian Razor. Razor itu sama dengan ECN, kemudian Manage Account, dan Swipe Free. Ya, di standar itu yang standar, yang tidak swipe free, yang tidak pakai komisi, kemudian Razor itu sama dengan akun ECN. Kemudian manage account itu untuk akun PAM dan MAM, ya. Jadi di sini ada akun PAM dan MAM. Kemudian swipe free itu berarti untuk akun Islamic yang memang khusus swipe free. Nah, swipe free ini hanya berlaku untuk akun standar. Jadi yang tanpa komisi. Kalau akun ECN untuk Paperstone tidak ada swipe free, ya. Nah, kemudian di sini juga menarik karena bisa berpindah-pindah IB, ya. Kita mau tanpa IB, kita mau existing IB, ya, IB yang sudah pernah kita ikuti, atau kita mau pindah ke IB yang baru. Nah, ini juga menarik ya. Di sini menarik, bisa berpindah-pindah IB kapanpun kita mau, ya. Nah, kemudian untuk CTrader, standar, Razor, dan Swipe Free, ya, standar, Razor, dan Swipe Free. Ada 3 jenis. Kemudian untuk MetaTrader 5, standar, Razor, dan Manage Account. Jadi swipe free itu tidak tersedia untuk MetaTrader 5. Ya, swipe free tidak tersedia untuk MetaTrader 5. Nah, oke. Kemudian untuk TradingView. Nah, kita lihat TradingView di sini menarik. Jadi TradingView itu hanya Razor, ya, berarti sama dengan ECN. Ya, untuk TradingView itu hanya bisa untuk Razor. Ya. Oke, jadi itulah jenis-jenis akun yang ada di Paperstone. Dan menariknya di sini untuk Paperstone sendiri, kalau ingin mendapatkan swipe free, ya,
swipe free, itu kita harus menggunakan MetaTrader 4 karena satu-satunya swipe free hanya ada di MetaTrader 4. Dia tidak ada di MetaTrader 5. Ya. Dan ini menarik karena swipe free itu berlaku untuk seluruh klien yang berasal dari Indonesia. Jadi di sini menarik. Kita tidak perlu harus beragama Muslim, ya, tidak perlu harus beragama Muslim karena menariknya adalah semua klien dari Indonesia itu bisa mendapatkan akun swipe free, ya, bisa mendapatkan akun swipe free. Ya, tapi swipe free-nya seperti apa? Ya, mari kita lihat syarat dan ketentuannya, ya. Oke, ini adalah swipe free account, ya. Tentunya ada syarat dan ketentuan swipe free account. Jadi swipe free account itu hanya berlaku untuk akun standar, ya, di mana akun standar itu tanpa komisi, ya, tanpa komisi, di mana spreadnya itu dari 1 sampai 1,2 pip untuk Euro USD. Minimum trade-nya itu 0,01 lot, maksimum trade-nya 100. Nah, di sini minimum opening account-nya adalah 200 Australian dollar, ya, 200 Australian dollar. Berarti di sini sobat trader kalau mau deposit di bawah 200 bisa diakali. Caranya adalah deposit dulu 200, nanti besok tinggal di WD. Misalnya saya mau deposit cuma 10 dolar, berarti Anda deposit dulu 200 dolar, besok Anda WD 190, berarti Anda bisa tetap trading dengan dana 10 dolar, ya. Karena ini hanya untuk minimum account untuk opening balance, ya, untuk openingnya saja. Pada saat trading itu Anda mau WD kapanpun terserah, ya. Kemudian account based currencies itu Australia, Euro, GBP, USD, ya. Kemudian scalping, EA, ya, hedging. Nah, di sini jika trading kita itu lebih dari 10 hari, ternyata ada biaya admin. Nah, di sini menarik. Jadi dia ternyata tidak free swipe seterusnya, ya, karena dia hanya bisa hold selama 10 hari. Jadi selama 10 hari itu ada biaya adminnya. Jadi dia tidak bisa free swipe seterusnya atau selamanya, ya. Nah, ini simbolnya adminnya kripto 1,5, ya. Indeks itu 10 USD per hari, kemudian indeks yang Eropa 12 USD, kemudian Dow Jones 30, ya, dan seterusnya. Jadi Pepperstone offers swipe free account to the following countries. Jadi termasuk Indonesia, ya. Jadi itulah bagusnya kita bisa mendapatkan free swipe tanpa perlu menggunakan KTP Muslim. Tidak seperti dengan IC Market, ya. Oke. Kemudian kita lanjut, ya. Jadi itu tadi salah satu kelebihan-kelebihan dari Pepperstone, ya, bisa swipe free, tapi ternyata dia ada syaratnya yang hanya bisa cuma 10 hari. Berarti tidak cocok untuk trader yang menahan posisi lebih dari 10 hari, ya. Berarti kurang cocok untuk pemain swing, yang swingnya sampai bulanan itu kurang cocok. Kurang cocok menggunakan Pepperstone karena pasti akan habis termakan swipe. Nah, tapi bedanya dia swipe free itu swipe free-nya itu tidak mengenal dari mana. Yang penting Anda berasal dari Indonesia itu otomatis bisa mendapatkan akun swipe free tanpa perlu menggunakan KTP Muslim. Beda dengan IC Market, ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang social trade dari Pepperstone, ya. Social trade dari Pepperstone itu kita lihat di sini. Ya, ternyata social trade-nya di sini dia tidak ada copy trade, ya. Dia nggak ada copy trade dari platformnya sendiri. Jadi social trade-nya di sini sama dengan IC Market, ya. Dia juga tidak ada copy trade. Dia menggunakan copy trade dari pihak ketiga, ya. Yang pertama itu dia ambil dari MyFXbook, kemudian dia ambil dari MK5, kemudian yang ini dia ambil dari DupliTrade. Jadi dia tidak ada copy trade. Saya bisa katakan bahwa dia tidak menyediakan platform copy trade sendiri, ya. Dia tidak menyediakan platform copy trade sendiri, masih menggunakan pihak ketiga. Jadi saya katakan bahwa dia tidak ada copy trade, ya. Karena apa bedanya dengan broker lain kalau dia sama-sama menggunakan platform pihak ketiga, ya. Oke. Kemudian untuk social trade-nya yang lain itu dia ada akun PAM dan MAM, ya. Untuk akun PAM dan MAM, sobat trader bisa buka di pepperstonepartners.com, ya. pepperstonepartners.com, ya.
kita pilih professional fund manager, ya, professional fund manager. Nah, di sini our mom and pump. Jadi dia menyediakan mom dan pump, ya. Dia menyediakan mom dan pump. Oke, tinggal kita daftar di sini, ya. Nanti tinggal di submit, nanti akan diberikan apa saja ketentuan dari pump dan momnya, ya. Fund manager with at least 3 years of trading experience. Jadi yang punya portofolio lebih dari 3 tahun itu bisa untuk mengapply akun pump dan mom ini, ya, untuk social trade-nya. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang depo WD, ya, di Pepperstone. Ini juga menarik, ya. Depo WD-nya cukup menurut saya sih cukup, ya. Kalau saya pribadi sih sudah cukup dengan ini, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju, ya, tidak cocok dengan ini, ya. Yang pertama itu adalah wire transfer, ya, wire transfer, kemudian ada Visa kredit dan debit, kemudian ada local bank. Tapi local banknya ini setahu saya dia pakai virtual account, ya. Sebentar kita tes. Dia juga ada Neteller, ya. Dia juga ada Neteller. Sorry. Dia juga ada Neteller, kemudian dia juga ada PayPal, ya. Ini PayPal ini selalu saya andalkan, ya, karena sangat-sangat berguna. Kemudian dia ada Skrill, ya. Karena PayPal ini 0% fee. Biasanya kalau Skrill pada umumnya kalau kita mau deposit top up di akun kita itu kena biaya 0,5%, ya. Kalau PayPal gratis, ya. Makanya saya sangat menyukai PayPal. Oke, jadi ini lumayan, ya, ada 6 jalur, ya. Mari kita lihat untuk bank lokalnya sendiri dia menyediakan apa. Kita coba tes misalnya $500. Untuk bank lokalnya sendiri dia menyediakan apa, $500. Ya, ini menyediakan bank local bank transfer atau ATM, ya. Kita lihat ada bank apa saja yang ada di Pepperstone, ya. Ini yang banyak dicari oleh para trader Indonesia. Apakah ada bank lokalnya atau tidak, ya? Mari kita lihat. Ya, ini adalah bank lokal, ya, yang bisa kita gunakan untuk deposit di Pepperstone. Dia kerjasama dengan Nuvei, ya. Bisa kita menggunakan ATM bersama, Prima Alto, kemudian kita bisa menggunakan Bank BNI, ya. Kemudian ada Bank CIMB Niaga, ada Bank Mandiri, ada Bank Maybank, dan ada Permata Bank, ya. Jadi sampai saat ini dia belum menerima BCA dan BRI, itu belum, ya. Jadi inilah sementara bank lokalnya. Jadi kalau BCA itu bisa kita menggunakan ATM bersama, ya, atau virtual account dari Bank Permata, ya. Jadi ini cukup menarik, ya, menurut saya. Tapi saya sendiri pribadi saya nggak pernah menggunakan ini. Tapi ini banyak dicari oleh para trader Indonesia. Makanya saya katakan bahwa pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan Anda, ya. Pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan karena ikut teman atau ikut IB atau ikut saudara, ikut pacar, ya. Enggak seperti itu. Kebutuhan Anda, yang utama adalah kebutuhan Anda seperti apa. Jangan pilih broker yang tidak cocok dengan kebutuhan Anda. Kalau saya nggak pernah deposit menggunakan ini, berarti memang saya cocok untuk Pepperstone, ya, karena saya selalu menggunakan PayPal dan Visa Master. Oke, jadi inilah bank-bank lokal yang bisa dipakai di Pepperstone, ya. Oke, sampailah kita pada kesimpulan tentang Pepperstone, dan pada kesimpulan kali ini saya akan merangkum seluruh kelebihan dan kekurangan dari broker ini, ya. Jadi kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama itu Pepperstone ini memiliki banyak regulasi. Mulai dari Australia, kemudian ada Jerman, kemudian ada SISEC, kemudian ada Eropa, Siprus, ya, kemudian ada juga regulasi Inggris, sehingga broker ini sangat jauh, ya, sangat jauh dari money game, ya, dan untuk kecurangan pun juga sangat merusak reputasinya mereka jika broker ini ingin berbuat curang,
Jadi jika broker ini ingin digunakan juga untuk money game, itu menurut saya kecil, sangat kecil kemungkinannya. Dan bisa dikatakan bahwa untuk trader yang trading di broker ini, di broker Pepperstone ini bisa dikatakan real trading, bukan trading abal-abal ya, real trading. Karena regulasinya sangat jelas, ya, regulasinya sangat jelas. Dan seperti yang pernah saya katakan bahwa jika semakin banyak regulasinya, maka bisa dikatakan bahwa broker itu semakin real trading. Oke. Kemudian kelebihan yang kedua itu bisa terkoneksi dengan TradingView. Ya, bisa terkoneksi dengan TradingView. Ini sangat menarik buat orang yang suka charting dengan TradingView. Ini sangat-sangat menarik karena dari TradingView kita langsung bisa eksekusi akun kita. Dibandingkan dengan kita charting dari TradingView tapi eksekusinya harus membuka MetaTrader 4, ya. Tapi kalau dengan adanya eksekusi langsung dari TradingView sangat memudahkan buat para trader, ya. Kemudian yang ketiga, untuk kelebihannya adalah pending ordernya itu tidak dibatasi, ya. Pending ordernya tidak dibatasi sehingga sangat cocok untuk trader yang menggunakan robot micro scalping yang kurang dari 1 pip atau kurang dari 0,5 pip, bahkan main-main scalping sedikit pun, sekecil pun, 1 poin pun tidak ada masalah untuk Pepperstone, ya. Jadi sangat-sangat berguna, ya, sangat-sangat berguna untuk trader yang menggunakan micro scalping. Itu saya sangat merekomendasikan broker ini, ditambah lagi dengan regulasinya yang banyak sehingga kecurangan pun minim terjadi, ya. Kemudian kelebihan yang keempat buat saya pribadi, ya, itu bisa depo WD menggunakan PayPal dan Visa Master, ya. Jadi ini kelebihan yang keempat. Ini buat saya pribadi, saya suka karena kebutuhan saya itu. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda itu apa? Apakah Anda memang mencari WD bank lokal? Ya berarti jangan gunakan Pepperstone ini karena kurang cocok, ya. Karena kalau saya merupakan kelebihan karena dia bisa menyediakan PayPal dan Visa Master yang belum tentu dimiliki oleh broker lain. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dia minim slippage. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa regulasinya banyak, sehingga untuk broker ini melakukan kecurangan itu kecil kemungkinan. Makanya slippage-nya pun minim dibandingkan dengan broker-broker bandar yang lain. Ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia mempunyai akun PAM dan MAM. Ya, dia ada akun PAM dan ada juga akun MAM. Ya, jadi bisa tinggal kita pilih. Yang penting kita memenuhi syarat untuk mengajukan, maka kita bisa mendapatkan akun tersebut. Oke, itu semua tadi kelebihan dari Pepperstone. Sekarang kita akan membahas kekurangan dari Pepperstone. Apa saja kekurangan dari Pepperstone? Yang pertama adalah dia tidak menyediakan bank lokal BCA dan BRI. Nah, ini yang banyak dicari oleh trader Indonesia, ya. Terutama bank lokal, ya. Tapi sampai saat ini dia tidak menyediakan bank lokal BCA dan BRI, ya. Itu pun harus menggunakan virtual account. Ya, kemudian kekurangan yang selanjutnya juga dia tidak ada local exchanger, ya, dia tidak ada local exchanger. Jadi dia harus menggunakan virtual account seperti yang saya tunjukkan barusan, ya. Kemudian kekurangan selanjutnya itu sampai saat ini dia tidak menyediakan support bahasa Indonesia, ya. Jadi untuk masuk di broker ini, Pepperstone ini, kalian harus paham betul menggunakan bahasa Inggris, ya, atau kalian bisa menggunakan Google Translate. Ya, jadi dia sampai saat ini broker ini tidak menyediakan support bahasa Indonesia. Kemudian kekurangan yang selanjutnya itu adalah tidak ada fixed course di Pepperstone. Jadi kursnya itu floating, betul-betul sesuai dengan kurs bank. Ya, karena dia bukan broker bandar, maka dia tidak ada fixed course sama sekali. Dia betul-betul kurs yang menyesuaikan dengan market. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya dia tidak ada akun SEN. Ya, tidak ada akun SEN. Jadi untuk broker ini memang tidak cocok untuk depo kecil. Depo kecil itu artinya dengan nominal $10 ke bawah, itu tidak cocok. Karena kalau $10 pun kita harus menggunakan akun standar, itu jelas akan sangat berpengaruh kepada trading kita. Tapi kalau ada akun sen, maka $10 itu sama dengan 1.000 sen. Jadi tidak ada akun sen, ini juga merupakan salah satu kekurangan dari Pepperstone. Ya, jadi cocok, apalagi minimum deponya kan tadi $200 Australia. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya itu dia tidak ada copy trade. Ya, copy trade-nya pun harus menggunakan pihak ketiga, yaitu FXbook, MyFXbook, kemudian MK5 dan DupliTrade. Jadi dia tidak menyediakan copy trade untuk platformnya sendiri. Ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah free swap-nya itu hanya berlaku selama 10 hari. Jadi free swap itu ternyata tidak seterusnya. Jadi tidak cocok untuk trader yang swing.
ya, yang menggunakan tipe swing yang bisa menahan posisi berbulan-bulan, itu tidak cocok menggunakan broker ini. Sebaiknya jangan menggunakan broker ini jika style trading Anda itu suka menahan posisi berbulan-bulan. Ya, karena di atas 10 hari Anda sudah akan kena charge. Berarti lebih bagus menggunakan broker lain yang memang bisa untuk simpan berbulan-bulan, ya, karena Pepperstone ini hanya 10 hari, berarti lebih cocok untuk scalping atau intraday, ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah, ya, karena dia broker besar, maka rebate-nya juga tidak besar, ya. Memang lebih mengutamakan eksekusi yang bagus dan slippage yang bagus, makanya rebate-nya juga kecil. Tidak cocok untuk orang pencari rebate, ya, tidak cocok untuk orang pencari rebate. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah tidak disediakan hadiah-hadiah seperti yang ada di broker-broker FBS, Okta, dan lain-lain, ya. Jadi di sini kurang hadiah, ya. Dia lebih mengutamakan kenyamanan eksekusi, ya. Kalau hadiah-hadiah seperti handphone itu tidak ada di sini di Pepperstone. Jadi kalau sobat trader yang ingin mencari hadiah, ya sebaiknya jangan menggunakan broker ini, ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah proses WD yang cukup lama. Jadi sehari itu hanya bisa sekali WD karena prosesnya itu pada umumnya biasanya menggunakan virtual account, tapi virtual account-nya juga biasanya membutuhkan waktu proses 1 hari. Jadi biasanya 1 hari kita cuma bisa 1 kali WD. Tidak cocok untuk trader yang ingin WD 1 hari 3 kali. Ya, ada teman yang memang cocok 1 hari 3 kali, itu lebih bagus menggunakan local exchanger dibandingkan dengan menggunakan broker Pepperstone, karena Pepperstone tidak memiliki local exchanger, makanya WD-nya tidak secepat dengan broker yang memiliki local exchanger. Oke, demikian kesimpulan dari saya, ya, tentang Pepperstone, dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, ya, broker-broker mana lagi yang ingin kalian review, ya, silakan tulis di kolom komentar, dan saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereview secara tuntas, ya, dari sudut pandang trader. Dan jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan tentang broker Pepperstone. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe, ya, channel saya. Dan jangan lupa bagikan kepada orang lain supaya channel saya bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, nantikan video-video review broker saya selanjutnya. Salam, sekian, dan terima kasih.